Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan materi pertemuan yang kemarin, yaitu mesin listrik lanjut tentang pemodelan sistem. Nah, dikarenakan ini ada KRTI, jadi kuliah dilakukan secara asinkron. Saya rekamkan video. Jangan lupa untuk absensi di OCW dan materi juga tersedia di Sepada berikut dengan tugas pengayaannya. Baik, minggu kemarin kita sudah bahas tentang identifikasi sistem, ya. Ada white box, gray box, kemudian black box. Kalau tugas kemarin yang diberikan itu adalah white box, masih ingat ya pengertian dari white box? Analisis matematis ini berdasarkan parameter dari sistem. Sebentar, sedang rekam belum? Ya, sudah. Nah, jadi kita diketahui parameter-parameternya sehingga kita modelkan. Nah, kemarin masih ingat ya, ada komponen elektrik ya. Nah, ada juga komponen mekanik. Nah, kalau tugasnya kemarin adalah komponen mekanik ya, karena suspensi atau pegas ya. Jadi di suspensi ini nanti dia ada pegas K, ada juga damping ya, damper ya atau peredaman. Kemudian metode yang kedua adalah kombinasi antara black box dan white box. Kemudian nanti yang hari ini kita bahas adalah metode black box. Artinya metode ini kita tidak diketahui parameter-parameternya ya. Jadi kita hanya diketahui plan ya. Sebuah plan kosong. Nah, kita nggak tahu di dalamnya parameternya seperti apa. Sehingga diberikan input ya. Diberikan input. Nah, outputnya seperti apa? Nah, outputnya seperti apa? Kemudian dibandingkan, dianalisa ya. Output per input ya. Nah, itu seperti apa hasilnya? Nah, ini disebut sebagai metode black box. Nah, nanti biasanya metode black box ini menggunakan tools ya. Jadi kalau secara manual agak banyak perhitungannya sehingga menggunakan tools. Salah satu tools yang digunakan adalah MATLAB System Identification System ya. Identification System. Jadi ada tools di MATLAB yang fungsinya untuk mengidentifikasi perilaku dari sistem. Nah, outputnya nanti bisa dalam bentuk model. Modelnya bisa dalam bentuk transfer function, bisa dalam bentuk diferensial, bisa dalam bentuk state space gitu ya. Nah, ini sudah kemarin Laplace, mengingat kembali. Nah, silahkan dipelajari ulang ya tentang Laplace. Ini penting banget untuk memodelkan sebuah sistem dengan pendekatan matematis ya. Kita lanjut ke bagian yang tentang black box ya. Nah, ini tentang elektrik ya, komponen elektrik ya, RLC. Nah, ini sistem mekanik ya. Ada spring, damper, dan mass. Dan ini sistem mekanik yang rotasi ya. Nah, jadi kalau mekanik yang translasi itu kan maju mundur kanan kiri gitu ya. Nah, kalau rotasi berputar. Oke, juga ada contohnya. Kita menuju yang black box. Nah, metode black box. Jadi kita memiliki sebuah sistem fisik dan di sana kita anggap sangat ada beberapa komponen ya. Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kita tidak tahu parameternya atau unknown parameter ya. Nah, kemudian yang kedua, sistemnya sangat kompleks ya.
sangat kompleks. Artinya bisa orde 20, orde 30 ya. Karena misal sebuah pesawat terbang kalau dimodelkan itu sangat kompleks sekali ya. Sangat kompleks sekali. Sehingga kita perlu memodelkannya dengan pendekatan yang lain ya. Contohnya kita ingin outputnya adalah velocity, kecepatan, percepatan, dan pitch angle ya, sudut pitchnya. Nah, maka kita dapat memberikan input. Kecepatan inputnya adalah radars ya. Akselerasi kecepatnya adalah inputnya adalah aileron, dan pitch angle inputnya adalah thrust gitu ya. Nah, kita nggak tahu di dalamnya parameternya apa saja, cuma kita berikan input ya. Kemudian input ini datanya kita log ya, kita simpan ya dalam sebuah dataset. Kita log dalam sebuah dataset. Kemudian output ini juga kita simpan outputnya dalam sebuah dataset. Gitu ya. Jadi kita sudah memiliki dua buah dataset. Dataset output dan dataset input. Nah, kedua dataset ini nanti yang kita gunakan saat menggunakan tools, yaitu misalnya MATLAB Identification System. Gitu ya. Sampai sini clear ya. Sekali lagi kita punya physical system yang tidak tahu parameternya. Kita berikan input dan datanya kita simpan. Kita berikan output, datanya kita simpan. Jadi ini dataset input. Ini adalah dataset input. Kemudian ini adalah dataset output. Nah, oke. Lanjutnya bagaimana? Nah, yang dinamakan pemodelan dengan menggunakan MATLAB Identification Tool tadi didekati dengan pendekatan linear ya. Linear model. Jadi kita anggap sistemnya adalah sistem linear. Nah, apa itu sistem linear? Ya, sistem linear itu tidak terjadi ketidaklinearan atau tidak terjadi random ya, random atau acak atau gejala secara acak ya, atau secara random di kondisi tertentu. Artinya linear terus itu ya. Contohnya sistem persamaan linear seperti ini ya. Ini 1 hasilnya 2, 2 hasilnya 4 dan seterusnya. Itu linear. Nah, kemudian yang kedua, linear itu noise-nya atau gangguannya dianggap diabaikan gitu ya. Nah, itu sistem linear. Jadi U dan Y ya terukur pada domain waktu atau bisa juga dalam domain frekuensi. Jadi nanti dataset yang terukur di Y dan di U, Y sebagai output, U sebagai input, itu bisa dalam domain T atau domain frekuensi. Nah, S ya, domain frekuensi. Nah, kemudian bisa juga dengan model nonlinear ya. Apa nonlinear? Ya nonlinear tadi ya, ada faktor random ya. Contohnya gambarannya seperti ini. Awalnya seperti ini, tapi ketika kita berikan 5 ternyata seperti ini. Nah, artinya di sini ada ketidaklinearan hasilnya. Tidak ada ketidaklinearan antara input dan output. Jadi ada faktor acaknya. Kemudian pemodelan ya. Plan tadi kita gambarkan sebagai GS ya. Sebagai GS. Kemudian ini dataset, kumpulan dataset input tadi. Kalau kita grafikkan ya, ya memang dia dalam bentuk grafik ya input tadi. Nah, ini adalah grafik dari input.
Nah, nanti grafik outputnya seperti apa? Nah, ini adalah grafik dari output ya. Tapi sekali lagi di sini dia memiliki dataset ya. Dataset output. Di sini adalah dataset inputnya. Ini GS ini artinya apa? GS ini adalah physical system. Physical systemnya. Contohnya motor, listrik, tangki, air, damping tadi, damper atau suspensi dan lain-lain. Atau satu mobil itu bisa ya. Bahkan karena satu mobil itu kompleks, misalnya ini adalah pemodelan satu mobil. Bisa juga. Nah, atau disebut juga plan ya. Jadi plan itu sama dengan physical system yang akan kita kendalikan. Nah, kita tahu kalau pemodelan motor DC dengan ini apa ini? Dengan white box ya. White box itu artinya dengan memasukkan parameter-parameternya. Ada torsi, ada E, ada inersia ya. Nah, ini kita masukkan. Nah, maka ini dengan metode apa? White box menemukan model motor DC-nya ya. Omega dot per V artinya kecepatan ya. Omega dot per V kecepatan. Theta dot per V, sorry. Theta dot per V artinya kecepatan, outputnya, inputnya apa? V tegangannya. Nah, pada domain S. Itu adalah seperti ini. K konstanta, JS plus B ya, dikali LS plus R ya, dikalikan K. Jadi ini faktor mekaniknya, ini komponen elektriknya. Nah, kita tahu physical systemnya ya. Ini kalau mau dicoba di MATLAB ya, ini coba sendiri aja. Inersianya sekian, friksinya sekian ya, K-nya sekian, konstanta torsinya sekian, L-nya sekian, R-nya sekian. Sehingga kita tinggal masukkan ke MATLAB, itu misal kalau mau simulasi ya. Nah, itu dengan white box sudah diketahui ya. Sudah diketahui. Nah, kemudian sehingga kita sudah tahu transfer functionnya ya dengan code yang ini ya. Dengan persamaan ini maka transfer functionnya adalah apa? Num per den ya. Num per den. Ini adalah transfer functionnya. Nah, selanjutnya kita sebetulnya bagaimana jika seolah-olah dengan fungsi transfer ini ya, yang telah berhasil membuat fungsi transfer ini dan kita simulasikan di Simulink bentuknya ini. Nah, sekarang seolah-olah kita tidak tahu ini gitu ya, tidak tahu ini, tapi kita hanya tahu ini. Nah, hanya tahu plan ini, sistem ini ya. Bagaimana biar dapat modelnya atau transfer functionnya. Nah, caranya tadi kan jelas ya. Kita punya ini gitu ya. Nah, misal di sini kita anggap GS ya. Maka data input itu harus kita logging ya. Ini makanya di sini ada to workspace untuk mengambil data input. Kemudian data output juga kita ambil. Nah, ini data output juga kita ambil. Ya, tujuannya nanti ini untuk mensimulasikan secara black box. Gitu ya. Data input kita ambil, data output kita ambil. Oke. Nah, selanjutnya ada tools di MATLAB namanya identification system. Jadi tinggal klik saja ident di command window-nya ya. Nanti akan muncul seperti ini. System identification MATLAB ya. Nah, system identification MATLAB. Nah, di sini kita bisa upload ya, import ya. Ini import data inputnya di sini ya. Nanti output modelnya ada di sini ya. Output modelnya dari sini. Ini working datanya. Nanti misalnya ada 1, 2, 3,
2, 3, 4, 5, 6 data, mana yang mau dimodelkan. Ini digeser ke sini. Mau ganti geser ke sini. Mau ganti geser ke sini gitu ya. Misalnya ini diklik apa outputnya, mau state space, mau transfer function atau apa. Kemudian dimodelkan dalam domain apa. Ini domain waktu ya. Terus data variabelnya apa? Di sini adalah input per output. Input tadi kita rename in ya namanya. Nah, ini kan namanya in ya. Nah, berarti di sini namanya juga in. Ini namanya out. Di sini juga namanya out gitu ya. Jadi kita kasih nama modelnya apa? Misalnya test. Kemudian sampling time-nya berapa? 0,001. Nah, mudah sekali ya dengan sistem identifikasi sistem ini. Kita hanya perlu menginputkan data ya. Kemudian kita ambil data outputnya. Sudah jadi model. Nah, terus selanjutnya nanti di training untuk mendapatkan model. Model di sini dalam bentuk transfer function. Nah, setelah training berhasil menghasilkan result. Nah, ini adalah resultnya. Ya, ini adalah modelnya. Ya, 2. Jadi Y per R-nya atau Y per X-nya adalah 2 per S kuadrat plus 12,05 S ditambah 20,02. Nah, ini adalah model yang didapatkan. Gampang ya, nggak perlu ngitung. Nah, selanjutnya perlu dilakukan validasi. Ya, validasi. Setelah kita dapat model ini tadi, loh kok bentuknya beda, Pak, dengan yang ini. Kalau ini tadi kan orde 1. Nah, ini kan 0,001 per den. Nah, ini kok bentuknya beda. Ini 2 per dennya sekian. Nah, dengan model yang beda, belum tentu hasilnya beda. Nah, ini kan didekati dengan orde 2. Nah, oleh karena itu, apakah model itu sama dengan sistem aslinya? Perlu kita lakukan validasi. Perlu kita lakukan validasi. Nah, ini adalah sistem asli tadi yang kita masukkan dengan input parameternya, ya. Terus kita kasih pulse generator, ya. Kita bandingkan dengan hasil identification sistemnya ya. Nah, ini kan sistem asli, ini identification sistemnya. Nah, kita bandingkan, kemudian kita tampilkan di scope. Nah, ternyata hasilnya sama ya, hasilnya sama. Ini outputnya ya. Biru itu yang asli, kuning yang hasil ident. Ini kan berhimpitan. Jadi hasilnya sama. Nah, gimana? Clear ya? Pemodelan black box dengan menggunakan apa namanya? Dengan menggunakan apa namanya? MATLAB Identification Tool. Di sini ada tutorialnya, silakan dilihatnya. Nah, tugasnya. Nah, simulasikan ulang tutorial yang ada di sini. Ya. Nomor 1, simulasikan ulang tutorial ya. Tugasnya. Nomor 2, nah, cari jurnal ya. Yang jurnal atau TA boleh ya. Yang ada transfer functionnya. Kemudian coba modelkan ulang dan validasi dengan ident atau sistem identifikasi sistem. Jadi seperti ini tadi ya. Misal cari jurnal kemudian kita dapat ini transfernya. Ya udah kita ikuti langkah-langkah ini aja. Sama seperti ini. Nanti hasil validasinya seperti sama atau tidak hasil validasinya. Ini dimaksud hasil validasinya. Clear ya? Nah, mungkin itu aja pengantar saya tentang pertemuan hari ini memodelkan sebuah physical sistem atau plan yang tidak diketahui parameternya
Selamat mencoba tugasnya ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kalau ada masalah bisa diskusi di WA Group ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.